Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan user akun menggunakan SQLiop. Jadi sebelumnya kita sudah bisa membuat user, kemudian memberikan hak akses pada user, mengatur mengganti password pada user, kemudian kita login menggunakan user baru itu menggunakan command prompt. Untuk pertemuan kali ini kita belajar menggunakan GUI, yang mana mungkin akan lebih mempermudah dan mempercepat ketika kita bekerja sebagai seorang administrator di sebuah database di perusahaan. Oke, baiklah. Untuk lebih mudahnya kita langsung share screen saja. Oke. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan, untuk di sini kita menggunakan SQLiop. Jadi SQLiop yang saya gunakan itu SQLiop Ultimate yang versi 12.5. Terus kemudian untuk login pertama kali untuk membuat user, kita harus login sebagai root. Jadi ini tampilannya. Ini saya beri nama koneksinya nama localhost, kemudian usernya root. Kebetulan untuk passwordnya belum saya isi password, dan saya konekkan. Nah, di sini ada beberapa database. Nah, tentunya di lapangan, kenapa kok kita perlu membuat user atau apa perlu mengelola user? Karena di sebuah perusahaan itu kadang ada lebih dari satu aplikasi, di mana masing-masing aplikasi itu hanya butuh untuk terkoneksi pada salah satu database saja. Nah, kalau kita memberikan akses pada masing-masing aplikasi tersebut menggunakan user root, maka mereka juga bisa mengakses, mereka yang tahu passwordnya untuk uh, SQL-nya untuk aplikasi tersebut di perusahaan tersebut, maka dia bisa mengakses database lainnya untuk aplikasi yang lainnya. Sehingga akan lebih aman atau secure apabila kita membuat user baru dengan akses pada database yang kita berikan langsung, sehingga mereka tidak bisa mengakses uh, database lain yang memang bukan wewenang dari aplikasi tersebut. Nah, untuk mengelola user, yang pertama kita lakukan adalah melihat daftar user yang dimiliki pada MySQL ini. Nah, di sini untuk mencari menunya untuk melihat daftar user, kita lihat di menu tool, kemudian di user manager. Nah, yang user ini kita juga bisa membuat user dengan masuk ke menu management user dengan kontrol U. Nah, itu juga bisa. Atau bisa langsung mencari gambarnya bentuknya orang di sini. Jadi kita klik user manager. Nah, kemudian di sini usernya, di sini kebetulan ada beberapa user. Ini yang default itu ada 4, MA, root untuk ini. Kemudian rootnya ada 3. Nah, untuk contohnya ini karena ini tidak saya butuhkan, saya hapus salah satu user ini, bisa seperti itu, bisa langsung dihapus. Nah, untuk membuat untuk melihat daftar user ini, klik usernya, kemudian ini di sini listnya user yang ada. Oke. Nah, berikutnya kalau kita mau menambah user, jadi di sini kita mau membuat akun baru ya. Jadi di sini kita kalau mau buat akun baru, ini kita klik user baru di sini, kemudian add new user. Jadi jangan diputar yang ini ya, kalau ini diklik nanti ini merubah user yang sudah ada. Jadi buat user baru, klik user barunya misalnya yang ID 13 itu ya. Kemudian hostnya silahkan kita pilih, disarankan itu pakai yang localhost. Terus kemudian passwordnya misalnya LSBHP dengan lainnya. Saya sarankan di nol aja supaya tidak terbatasi. Dan user barunya kita klik create. Nah, kebetulan setelah kita membuat user baru, kita cek apakah bisa nggak untuk koneksi baru. Ini, so misalnya ini yang baru, misalnya SMTP 13 gitu ya. Di sini usernya SMTP 13, passwordnya LSBHP, save password boleh, tidak disebut juga boleh. Kemudian kita cek masih 13. Dia cuma bisa akses ke database user skema karena memang di sini yang user baru belum dikasih akses tertentu. Nah, berikutnya kita coba membuat user baru lagi, misalnya SMTP 13 yang kedua. Kedua, ini kita pilih host.
Sepertinya nggak bisa dikasih password lah. Ini karena untuk buat user, terus kemudian jajal usernya iso gak di akses. Di sini kita koneksi baru, kita keluarkan saja. Dan kita buat baru, SMTP 13 yang kedua. Sini usernya pakai SMTP 13 yang kedua. Passwordnya nggak ada, sekarang kita koneksi. Nah, di sini ini seperti 13, kalau ini yang pakai root ya. Jadi ini harusnya namanya tinggal diganti root supaya lebih enak untuk dilihat sama. Jadi sama-sama belum bisa ngasih apapun. Nah, kemudian berikutnya kita mau nambah user, mengelola user ya. Jadi memberikan hak akses. Jadi kalau memberikan hak akses kita harus bagi root. Misalnya kalau ini yang aktif versi 13, ketika kita ngelola user ini pasti ditolak karena memang usernya harus yang root. Jadi di sini kita pakai yang root di sini. Kemudian kita copy sedikit ini. Dan kita pilih user yang mau kita atur hak aksesnya sampai 13 ini. Dan di sini kita bisa milih global, jadi ke semua database, atau hanya ke database tertentu. Dan misalnya di sini ada database XML11 itu ya, kita bisa green all atau tertentu saja, misalnya hanya bisa untuk kegiatan standar. Jadi di sini kita bisa atur juga per tabelnya juga. Jadi bisa sampai detail, bahkan sampai kolom-kolomnya. Sampai sedetail itu. Nah, untuk lebih bermudah memang sebenarnya kita bisa ngatur ke XML di sebelah sini. Kita ngaturnya bisa all aja untuk XML di 11. Kemudian kita searching. Di sini untuk XML di 11 sudah bisa semuanya ke uh, user XML 13 bisa akses ke semua database yang ada di XML di 11. Terus bisa naik. Kemudian di sini kita mau nambah lagi, misalnya sampai di 10 gitu ya. Untuk bisa di sini kita kasih untuk sampai di 10, tapi hanya tabel tertentu saja. Misalnya guru sama mapel. Kita save. Nah, kalau kadang kita bingung sebenarnya yang bisa diakses oleh SMBD 13 ini apa saja. Ini kita bisa lakukan dengan versi centang yang bagian ini, show only privilege object. Sehingga kita bisa tahu, oh ini dia bisa akses sampai 11, semua database. Dan sampai 10, ini ternyata ketika ada fitur, oh, enggak semuanya. Oh, berarti ini hanya tabel tertentu saja. So, privilege object. Jadi mau memberikan akses ini diancak dulu supaya bisa ngatur mana yang memberikan akses. Ini, terus, aksesnya, akses 10, tabel ini dan tabel budget. 11, jadi kalau tidak sampai di 10, aset ini ada tabel baru ya, teks gitu misalnya, nah, lantai gitu, ini pasti ditolak. Oke, ini maaf, scriptnya dulu. Nah, ini akan ditolak karena create tabel di deny karena statusnya di SMBD 10 dia tidak punya akses untuk membuat tabel. Tapi kalau di SMBD 11, ini kalau di run, nah ini pasti bisa. Karena dia punya akses untuk create di SMPD 11 tapi di SMPD 10 dia tidak punya akses untuk menambah tabel. Kemudian berikutnya di kita kembali ke root ya. Kita kalau mau nambahkan supaya di SMPD 10 untuk user SMPD 13 itu supaya bisa create tabel. Jadi ini tinggal klik di sini create dan nanti dia untuk SMPD 13 ini saya refresh dulu. Nah, ini kan tabel ABC belum ada ya. Nah, sedangkan ini masih belum bisa ya. Jadi ini untuk membuat tabel. Nah,
Berikutnya, setelah kita bisa mengatur akses, kemudian berikutnya kalau kita mau menghapus user. Jadi kalau mau menghapus user, kita tutup sebagai root, kemudian kita pilih user yang mau kita hapus, misalnya 13_2 ini, kita delete usernya. Terus sehingga usernya sudah tidak lagi. Ini bisa dihapus. Kemudian berikutnya kalau mau mengatur aksesnya supaya dikurangi, jadi misalnya menghapus privilege-nya, jadi kita kembali ke root, kemudian misalnya tadi mau tahu ini SMB13 mau dia dikurangi aksesnya, maka kita pilih show only privilege object dulu, kemudian di sini kita milih misalnya mapel, di uncheck, jadi tidak bisa ke mapel, kita setting. Nah, nanti untuk tabel mapel yang sebelumnya di sini bisa, sekarang sudah tidak bisa. Sehingga sini posisinya untuk membuat untuk SMPD 10 dia cuma bisa satu tabel, kemudian di SMPD 11 ini dia bisa semuanya. Nah, itu aja mungkin yang bisa kita sajikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat uh, grup Classroom atau grup WhatsApp. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.